Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks, bayangkan di saat seorang istri berjuang melawan rasa sakit di ruang bersalin, menahan perih antara hidup dan mati demi melahirkan buah hatinya. Suami yang ia cintai justru hilang, bukan karena kewajiban, melainkan bersenang-senang, berlibur mewah bersama keluarga dan seorang wanita lain yang diam-diam telah merampas kebahagiaan rumah tangga. Bayi itu lahir dalam tangis, tapi hati sang ibu hancur berkeping-keping. Apa yang akan dilakukan seorang istri ketika semua pengkhianatan terbongkar? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Langit pagi itu pucat seperti lembar kain yang lupa dijemur. Udara di koridor rumah sakit mengandung bau antiseptik yang menusuk hidung, bercampur aroma kertas basah dari berkas-berkas pendaftaran. Nadia menggenggam ujung selimut tipis sampai buku-buku jarinya memutih. Perutnya berkontraksi lagi, tajam, menghimpit napasnya sampai terdengar desis pendek dari sela gigi. Ia menoleh pada ibunya yang duduk di sisi ranjang, menepuk punggungnya pelan. "Ibu di sini," bisik ibunya. "Tarik napas pelan. Buang, pelan." Nadia mengangguk. Keringat menetes dari pelipis, meluncur melewati garis rahang lalu jatuh ke bantal. Tangan kirinya meraba ponsel di meja samping. Layar masih gelap. Ia tekan tombol daya, lalu menatap angka jam digital di sudut atas. Pukul 8:15. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Raka. Ia menahan kontraksi berikutnya. Sakitnya menebal seperti gelombang yang datang tanpa jeda. Ketika reda, ia menekan ikon telepon. Nama Raka di layar memantul seperti tatapan yang menghindar. Nada sambung berjalan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu terputus. Nadia mencoba lagi. Suara mesin menjawab mengatakan ponsel sedang tidak aktif. Pundaknya turun. Dada terasa lapang dan sesak dalam satu waktu. "Belum bisa dihubungi, Nak?" tanya ibunya hati-hati. "Belum, Bu," jawab Nadia pelan. "Tadi malam dia bilang siap mengantar. Katanya hanya mampir kantor sebentar." Ibunya mengencangkan genggaman di tangan Nadia. "Fokus ke napasmu dulu. Biar ibu yang mengurus lain-lain." Seorang perawat datang, wajahnya ramah, menanyakan skala nyeri, mengecek detak jantung janin, lalu tersenyum menenangkan. "Pembukaan sudah hampir lengkap. Kita siapkan ruang bersalin. Ibu Nadia, tolong pindah pelan-pelan, ya." Nadia mengangguk lagi. Dada dan tenggorokannya seperti dipenuhi pasir. Ada pertanyaan yang bergerak pelan dari dasar hati, tapi ia menahannya agar tidak pecah menjadi isak. Ia membiarkan ibunya memapah ke kursi roda, membiarkan roda berderit melintasi koridor yang dingin, membiarkan lampu-lampu neon memantulkan cahaya pias di lantai. Dalam pikirannya, ia menghimpun potongan-potongan kecil tentang Raka. Tawa di ruang makan ketika menatap perutnya yang membulat. Janji-janji Sabtu sore tentang jadi ayah terbaik. Pesan singkat tadi malam yang mengakhiri percakapan dengan cepat. Ada yang janggal, tetapi ia menolaknya sekarang. Ini hari kelahiran anak mereka. Ini hari yang seharusnya sederhana dan terang. Di ruang bersalin, udara terasa lebih dingin. Perawat mengganti pakaian, menata alat, menutup tirai. Dokter kandungan datang. Suaranya tenang, memberi instruksi singkat. Ibunya berdiri di sebelah kiri, menahan tangan Nadia yang bergetar. Kontraksi datang lagi, lebih panjang, seperti tali karet yang ditarik hingga ambang putus. "Napasnya diatur," kata dokter. "Saat terasa dorongan, ikuti. Ibu kuat." Nadia mengatur napas, mendorong rasa sakit itu sejauh mungkin dari kesadarannya. Dalam kilasan-kilasan pendek, ia membayangkan Raka membuka pintu, berlari kecil, minta maaf, menggenggam tangannya, membisikkan keberanian di telinganya. Ia membayangkan mata yang lembut dan suara yang dikenalnya. Kontraksi menghapus bayangan itu. Dunia mengecil pada detik-detik yang diperpanjang oleh denyut nyeri. "Bagus," ujar perawat. "Sedikit lagi."
Sebuah rasa yang tak bernama menyapu tubuh Nadia, melubangi semua pertahanan. Ia mendorong, napasnya pecah. Kemudian hening yang ganjil menyusul sebelum ledakan suara yang paling ia nantikan meletup. Tangisan bayi memenuhi ruangan. Tipis dulu, lalu semakin bulat. Seperti nota tinggi yang akhirnya menemukan tempatnya di udara. Waktu berhenti sekejap, lalu bergerak lagi. "Selamat, Bu," kata dokter. "Bayinya lahir dengan sehat." Nadia menutup mata. Air mata merembes tanpa suara. Seketika, semua sakit seperti ditarik dari tubuhnya oleh suara kecil itu. Perawat mengangkat bayi yang masih merah dan basah, membersihkannya, membungkusnya dalam kain hangat. Ketika tubuh mungil itu didekapkan ke dada Nadia, dunia menurun dari bising ke bisik. Ada berat yang baru di lengannya. Ada detak halus yang menyentuh kulitnya. Ada aroma susu dan sesuatu yang suci yang ia tidak punya kata untuk menyebutnya. "Terima kasih," ucapnya hampir tidak terdengar. Pada siapapun yang mendengar, pada udara, pada hari yang akhirnya membawa anaknya ke pangkuan. Ibunya mengusap dahi Nadia. Mata tuanya berkilat-kilat. "Anakmu cantik, Nak. Lihat hidungnya. Lihat jari-jarinya." Nadia tersenyum, retak tapi hangat. Di sudut matanya, dunia memantulkan lampu-lampu kecil. Ia menoleh pada meja kecil di mana ponselnya diletakkan. Tidak ada cahaya yang berkedip. Tidak ada nama yang muncul. Ia menghela napas panjang lalu memindahkan pandangan kembali ke wajah bayi. "Kita kuat," bisiknya pada anak itu. "Kita kuat." Jam bergerak ke angka 9. Perawat merapikan alat, menulis sesuatu di lembar catatan. Dokter berpamitan sebentar. Ibunya keluar untuk membeli air hangat dan bubur. Ruangan mendadak sepi. Nadia membenarkan posisi bayi, mengatur kain agar tidak menutupi hidung mungil itu. Di luar jendela, awan seperti kapas kusut mengambang tanpa arah. Di dalam, suara jam dinding membelah kesunyian menjadi potongan-potongan yang bisa dilalui. Ia meraih ponsel lagi, menekan nama yang sama. Masih tidak aktif. Bibirnya mengerut halus. Tetapi ia mendiamkannya. Ia menulis pesan sederhana. "Aku sudah melahirkan. Bayi kita sehat. Aku tunggu." Pesan itu terkirim. Tanda centang 1, lalu berhenti. Tidak ada tanda lain. Nadia menatap tirai putih yang bergoyang pelan. Pikirannya menjejak ke malam tadi. Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aromanya bercampur parfum yang tidak ia kenal. Ia menyajikan makan malam. Raka menatap layar ponsel, tertawa kecil pada sesuatu yang tidak ia bagi. Ketika ditanya hari ini, Raka tersenyum dan berkata akan menyelesaikan satu berkas sebentar di kantor sebelum ke rumah sakit. Ia memegang tangan Nadia, mencium kening, bilang sampai jumpa. Kata-kata itu lembut, tetapi entah mengapa terasa tidak melekat. Bayi itu menguap kecil. Nadia tersenyum lagi, menyentuh pipi halus itu dengan punggung jari. "Kamu datang pada hari yang dingin," bisiknya. "Tapi kamu membawa hangat." Ibunya kembali dengan termos dan semangkuk bubur. Ia menata makanan di meja, menuang air hangat ke dalam gelas, mengingatkan Nadia untuk minum. Mereka makan perlahan. Ibunya bercerita ringan tentang tetangga yang menitip salam, tentang kain selimut yang sudah disiapkan di rumah, tentang nama yang dulu pernah mereka bicarakan. Nadia menanggapi sekenanya. Lebih banyak mendengar daripada berkata. Kata-kata bergulir seperti batu kecil di sungai deras, sekadar mengisi celah-celah yang kosong. "Namanya nanti disepakati berdua saja," kata ibunya. "Biar ayahnya juga memilih." Nadia mengangguk. Ada sesuatu yang tiba-tiba menegang di tengkuknya ketika mendengar kata ayahnya. Ia mengganti genggaman, menatap wajah bayinya lagi. Waktu bergerak lambat, berat. Seperti mobil tua mendaki tanjakan. Setiap menit terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara dari koridor membuatnya menoleh berharap. Setiap langkah kaki di luar pintu membuat napasnya menahan sepersekian detik. Pintu tetap tidak terbuka. Menjelang siang, seorang sahabat lama, Sari, mengirim pesan ucapan selamat. Ada emoji balon dan bunga yang bergerak kecil di layar.
Nadia membalas dengan foto tapak kaki si bayi di kartu identitas sementara. Sari menjawab cepat, membongkar tanya basa-basi yang manis. Lalu sebuah kalimat yang membuat alis Nadia berkedut pelan. Ia berhenti membaca sejenak, menunggu kontraksi ringan pasca persalinan reda, kemudian menatap layar lagi. Semoga Raka segera datang. Tadi aku lihat cerita dari seseorang, tapi mungkin bukan, deh. Maaf kalau salah lihat. Nadia menelusuri huruf-huruf itu dengan mata, menimang-nimang, lalu menutup percakapan. Ia menatap langit-langit, menghitung titik-titik kecil di panel seperti menghitung bintang. Ia tidak ingin kepalanya disesaki hal-hal yang belum jelas. Ia memilih merasakan berat yang nyata di lengannya daripada mengejar bayangan yang melintas di layar. Ia meletakkan ponsel, meneguk air hangat, menautkan lagi pandangan dengan wajah bayi yang tertidur. Siang merayap. Ibunya menukar posisi menjaga, sesekali keluar untuk mengurus administrasi. Perawat datang dan pergi, membawa catatan, mengecek suhu, mengajarkan pelekatan agar bayi bisa menyusu. Suara-suara kecil kehidupan rumah sakit berbaur menjadi latar. Tawa pendek dari ruangan sebelah. Panggilan sopan dari lobi. Denting sendok yang bertemu gelas di kantin. Di antara semua itu, Nadia menganyam ketabahan dari hal-hal kecil. Dari napas bayinya yang teratur. Dari kulit mungil yang hangat. Dari wallpaper ponsel yang menampilkan foto perutnya 7 bulan lalu. Ditatap Raka dengan senyum di kamar yang sama sekali berbeda. Sore mendekat. Cahaya yang masuk dari jendela memucat. Udara bertambah dingin. Ibunya menyelimuti kaki Nadia lebih rapat. Mau ibu telepon pamanmu untuk cari Raka di kantor? Tanya ibunya pelan. Jangan dulu, Bu. Jawab Nadia. Nadanya rapi, rata. Mungkin dia sudah di jalan. Ibunya mengangguk tanpa komentar. Diam yang jatuh di antara mereka bukan kosong, melainkan padat oleh hal-hal yang belum diucap. Nadia menatap jam lagi. 3:10. Lalu 3:15. Lalu 30. Pintu masih sama. Tangan kecil di dadanya bergerak. Mencari. Lalu diam kembali. Menjelang maghrib, rumah sakit menyalakan beberapa lampu tambahan. Bayangan kursi panjang di koridor menjadi lebih kontras. Perawat mengganti shift. Udara membawa sisa-sisa bau hujan yang barangkali turun entah di mana. Nadia menarik napas panjang. Ada seulas pedih yang menebal di tepi kesabarannya. Ia mengusap pipi bayinya dan menutupkan selimut sedikit lebih rapat. Ponsel di meja berbunyi singkat. Notifikasi dari aplikasi perpesanan. Nadia meraihnya. Membuka layar. Ada ucapan selamat dari sepupu jauh. Ada stiker bayi lucu. Ada satu tautan yang belum diunduh gambarnya. Ia menatap sejenak. Ibu jarinya mengambang di atas layar. Di dada, sesuatu berdesir. Bukan nyeri, tetapi juga bukan lega. Ia mengalihkan pandang sekejap ke arah pintu, lalu kembali ke layar. Ia tidak membuka tautan itu sekarang. Ia mematikan suara ponsel, meletakkannya kembali, lalu merapatkan bayi ke pelukannya. Di luar, suara langkah kaki datang dan pergi. Di dalam, jam dinding mengiris sore menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dihadapi satu persatu. Nadia memejamkan mata sejenak, merasakan tubuhnya yang letih, tetapi tegak seperti batang pohon yang merunduk karena hujan lalu kembali berdiri. Ketika membuka mata lagi, ia menatap bayi itu lama-lama. Selamat datang, bisiknya. Kita punya rumah. Kita punya keberanian. Lampu-lampu di koridor menyala penuh. Satu potong malam jatuh dengan rapi lewat jendela yang tertutup tirai. Di tempat tidur itu, seorang ibu muda memeluk anaknya, menunggu, dan memilih menunggu dengan diam yang tidak rapuh. Di meja, ponsel bergetar sekali lagi, lalu berhenti, seolah tahu bahwa ada waktu yang lebih tepat untuk segala hal. Nadia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang tipis tapi berakar. Ia menatap pintu yang masih tertutup, menatap jam yang terus bergerak, menatap anaknya yang tidur, dan menatap ke dalam dirinya sendiri seperti orang yang menyalakan lampu kecil dalam gulita. Di balik semua itu, sesuatu yang halus, yang belum bernama, sedang bergerak mendekat, menunggu saatnya menyatakan diri. Malam itu,
Tepat ketika Nadia mencoba memejamkan mata, suara getar ponsel kembali terdengar. Ia menoleh, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Seakan tubuhnya tahu bahwa kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di meja samping ranjang. Layar menyala, memperlihatkan pesan dari sahabatnya, Sari. Hanya ada satu kalimat pendek disertai sebuah tautan. Nat, maaf kalau ini benar. Aku nggak tega lihatnya sendirian. Nadia menelan ludah. Hatinya berdesir. Ia menekan tautan itu. Layar berganti, menampilkan unggahan di media sosial. Sebuah foto penuh warna, diambil di sebuah villa mewah dengan pemandangan pantai. Orang-orang di dalam foto tersenyum, berpakaian santai, menampilkan kebahagiaan yang menular. Dan di tengah-tengah semua itu, ada Raka. Nadia menahan napas. Matanya membesar ketika melihat Raka berdiri di samping seorang wanita bergaun putih tipis, tersenyum lebar sambil memeluk lengannya. Di belakang mereka, ibu mertua dan adik iparnya tertawa, mengangkat gelas, seakan sedang merayakan sesuatu. Tangan Nadia bergetar. Dunia seakan runtuh hanya dengan satu foto itu. Matanya panas, dadanya sesak. Ia menggulir layar, menemukan lebih banyak unggahan. Video pendek memperlihatkan Raka tertawa sambil memeluk wanita itu dari belakang. Dalam caption tertulis, "Family Trip Bali, Unforgettable Moment." Tangis yang ia tahan sejak melahirkan akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara. Hanya air mata yang terus jatuh membasahi pipi, membuat bantal di bawah kepalanya lembab. Bayinya yang mungil bergerak gelisah, seakan ikut merasakan gelombang emosi ibunya. Nadia buru-buru menenangkan dengan sentuhan lembut di punggung kecil itu, sambil terus menangis dalam diam. Ya Allah, suaranya tercekat. Di saat aku melahirkan anaknya, dia malah bersenang-senang. Ibunya yang kembali masuk ruangan tertegun melihat putrinya menggigil sambil menatap ponsel. Ia meraih layar itu, membaca cepat, lalu wajah tuanya memucat. Tangannya gemetar, tapi segera menghapus air matanya sendiri, berusaha kuat di depan anaknya. "Nak, jangan dipikirkan dulu," ujar ibunya lembut, meski suaranya bergetar. "Fokuslah sama bayimu. Itu lebih penting dari semuanya." Namun luka itu sudah menancap dalam. Foto-foto itu terus terputar di kepala Nadia seperti film yang tak bisa dihentikan. Suaminya, keluarga yang seharusnya jadi penopang, justru berpesta dengan seorang wanita asing, meninggalkannya sendirian di ruang bersalin. Malam itu Nadia tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul hanyalah wajah Raka yang tertawa di samping pelakor. Hatinya teriris berkali-kali, seperti ditusuk pisau tajam yang berputar tanpa ampun. Keesokan harinya, Nadia masih lemah setelah melahirkan. Namun semangatnya untuk mencari kebenaran lebih besar dari rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Ia meminta ibunya menemaninya pulang lebih cepat dari rumah sakit. Bayinya digendong dengan hati-hati, sementara di matanya masih tertinggal bayang-bayang kekecewaan. Sesampainya di rumah, Nadia duduk di kursi ruang tamu. Ponselnya terus berbunyi, notifikasi media sosial masuk tanpa henti. Rupanya foto liburan keluarga Raka sudah tersebar luas. Tetangga, kerabat, bahkan rekan kerja Nadia ikut mengirim pesan, menanyakan kebenaran kabar itu. Dengan wajah letih, Nadia hanya membalas singkat atau bahkan membiarkan pesan itu tidak terjawab. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu hancur untuk berbagi cerita. Sore harinya, pintu rumah terbuka. Raka muncul dengan wajah segar, kulit sedikit kecoklatan karena matahari Bali. Ia membawa koper, menaruhnya begitu saja di ruang tamu, lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, aku pulang," katanya santai. Nadia menatapnya tajam. Air matanya kering, berganti api amarah yang membara. Ia meletakkan bayinya di ranjang kecil, lalu berdiri dengan langkah gontai, menatap suaminya dari dekat. "Pulang?" Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi penuh ancaman. "Kau tahu apa yang kulalui kemarin?" Raka terdiam. Ia menunduk sebentar, lalu mencoba tersenyum canggung. Aku kan sudah bilang,
Ada urusan kantor. Cuma sebentar. Urusan kantor. Nadia memotong dengan suara bergetar. Ia meraih ponsel, memperlihatkan foto-foto itu tepat di wajah Raka. Ini urusan kantor? Tertawa dengan wanita lain. Berlibur bersama keluargamu, sementara aku melahirkan sendirian. Raka menelan ludah. Wajahnya berubah tegang. Sayang, aku bisa jelaskan. Tidak perlu jelaskan, teriak Nadia. Air matanya kembali pecah. Aku sudah lihat semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Kau dan keluargamu tega meninggalkan aku di saat paling sakit, paling butuh, hanya demi bersenang-senang dengan pelakor itu. Ibunya yang berdiri di belakang mencoba menenangkan, tapi Nadia menepis tangan lembut itu. Seluruh isi hatinya yang selama ini dipendam meledak keluar. Kau pikir aku ini siapa, Raka? Boneka yang bisa kau tinggalkan saat kau bosan? Sumber uang yang bisa kau habiskan untuk memanjakan keluargamu? Aku manusia. Aku istrimu. Aku baru saja melahirkan anakmu. Raka tidak menjawab. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar. Ia tahu tak ada kata yang bisa membela perbuatannya. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, ibunya, ibu mertua Nadia, masuk ke ruang tamu, baru pulang dari perjalanan yang sama. Dengan nada sinis, ibu mertua menatap Nadia. Sudahlah, jangan terlalu drama. Raka itu hanya butuh hiburan. Kau kan istri, tugasmu mengerti. Kalau kau tidak bisa membuatnya betah, jangan salahkan kalau dia mencari tempat lain. Nadia terhenyak. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau manapun. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya dengan tatapan penuh luka dan amarah. Hiburan? Jadi meninggalkan aku yang sedang melahirkan. Itu hiburan bagi kalian semua? Menertawakan aku yang berjuang sendirian. Itu hiburan juga. Ibu mertua mengangkat dagu. Tak merasa bersalah. Kau terlalu manja. Semua sudah kami berikan. Raka hanya ingin sedikit senang. Kau yang salah karena tidak bisa menjaga suamimu. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seakan dunia benar-benar menertawakannya. Rasa sakit melahirkan yang ia hadapi sendirian ternyata belum seberapa dibandingkan dengan luka hati yang kini ia tanggung. Namun di balik tangisan itu, ada bara yang menyala. Ia ingat rumah ini atas namanya. Mobil di garasi hasil jerih payah keluarganya. Bahkan usaha yang dikelola Raka sebagian besar dari modal keluarganya. Semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati berasal dari dirinya. Perlahan, air mata itu mengering. Nadia menurunkan tangannya, menatap Raka dan ibu mertuanya dengan mata yang tak lagi rapuh. Suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. Baiklah, kalau begitu mulai hari ini, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya memberi kalian semua kemewahan ini. Kalian akan tahu rasanya hidup tanpa aku. Raka tersentak, begitu pula ibunya. Ada ketakutan yang samar mulai muncul di wajah mereka. Mereka tahu, kata-kata Nadia bukan ancaman kosong. Nadia berbalik, mengangkat bayinya dengan hati-hati, lalu melangkah masuk ke kamar. Pintu tertutup keras, meninggalkan Raka dan ibunya dalam keheningan penuh ketegangan. Di dalam kamar, Nadia memeluk bayinya erat-erat. Kita akan bertahan, bisiknya pelan. Ibu tidak akan biarkan mereka menginjak-injak harga diri kita lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah melahirkan, Nadia tidak lagi menangis. Ia menatap jendela dengan mata tajam, menyusun langkah yang akan mengubah hidupnya dan hidup semua orang yang telah mengkhianatinya. Detik-detik berjalan lambat. Setiap kilatan lampu jalan yang masuk melalui celah tirai seolah menjadi saksi bisu tekad yang kini tumbuh di hatinya. Bayinya terlelap dengan napas teratur. Wajah mungilnya damai. Nadia menunduk, mengecup kening anak itu dengan penuh kelembutan. Kau yang akan jadi kekuatanku, bisiknya. Di balik kelembutan itu, hatinya menyimpan bara. Bara yang siap meledak menjadi api yang membakar semua kemunafikan yang selama ini ia telan. Keesokan paginya, rumah kembali gaduh. Ibu mertua mondar-mandir di ruang tamu. Mulutnya terus mengomel. Raka duduk di kursi dengan wajah kusut.
Ponsel di tangannya penuh notifikasi utang dari rekan bisnis. Namun Nadia muncul dari kamar dengan wajah tenang. Rambutnya disanggul sederhana. Tubuhnya masih lemah, tapi sorot matanya menyala. Ia duduk perlahan di sofa, meletakkan bayi di pelukan ibunya, lalu meraih map berwarna coklat dari meja kecil. Raka menoleh. Alisnya berkerut. "Apa itu?" tanyanya. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia membuka map itu, menampilkan beberapa lembar dokumen kepemilikan tanah, rumah, dan usaha. Semua atas nama dirinya. Raka ternganga. "Kau pikir, semua kemewahan yang kau pamerkan selama ini berasal dari kerja kerasmu?" Suara Nadia dingin. "Tidak, Raka. Semua ini dari aku, dari keluargaku. Kau hanya menumpang hidup." Wajah Raka memucat. Ibu mertua mendekat, berusaha merebut map itu. Namun Nadia dengan cepat menutupnya dan menyimpannya kembali di tas. "Mulai hari ini, aku yang menentukan. Kalian tidak akan lagi hidup seenaknya di atas penderitaanku." "Jangan macam-macam, Nadia," bentak ibu mertua. "Kau istri. Tugasmu mengabdi, bukan mengancam." Nadia berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah. "Aku sudah terlalu lama diam. Saat aku hampir mati melahirkan anakmu, kalian justru berlibur dengan pelakor. Mulai sekarang, semua kemewahan yang kalian nikmati akan kutarik kembali, satu persatu." Raka bangkit, mencoba mendekat. "Sayang, dengarkan aku. Aku hilaf. Aku..." Nadia menatapnya tajam. "Simpan alasanmu. Aku sudah lihat sendiri siapa dirimu." Hari-hari berikutnya, Nadia bergerak diam-diam. Ia meminta bantuan notaris kepercayaan keluarganya. Satu persatu aset yang dulu ia serahkan kepada Raka atas nama pinjaman, kini ia tarik kembali. Rekening bersama dibekukan, kartu kredit diblokir, bahkan mobil mewah yang dipakai ibu mertuanya diambil kembali. Raka baru menyadari langkah itu ketika suatu siang ia hendak mengisi bensin, tapi kartu kreditnya ditolak. "Saldo tidak mencukupi," kata petugas dengan wajah heran. Raka memeriksa ponselnya, melihat rekening nyaris kosong. Ia panik, segera menelepon bank. Namun jawaban yang ia terima hanya membuatnya semakin terpojok. Rekening itu sudah dibekukan atas permintaan pemilik sah, Nadia. Raka pulang dengan wajah pucat. Ibu mertuanya yang sedang duduk menonton televisi langsung menegurnya. "Kenapa kartu belanjaku ditolak? Aku malu di kasir." Raka hanya bisa duduk terkulai. Wajahnya penuh kecemasan. Semuanya sudah diambil Nadia. Ibu mertua terbelalak. "Apa?" Sementara itu, di kamar, Nadia menggendong bayinya dengan senyum samar. Ia mendengar kegaduhan di ruang tamu, namun tak keluar. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Raka mengetuk pintu kamar dengan wajah memelas. "Nadia, tolong jangan begini. Aku bisa berubah. Beri aku kesempatan." Nadia membuka pintu sedikit, menatap suaminya yang kini tampak rapuh. "Kesempatan? Aku sudah memberimu berkali-kali. Bahkan di hari aku melahirkan, kau masih memilih bersama pelakor. Jangan pernah minta kesempatan lagi dariku." Raka menunduk, bahunya bergetar. Tapi Nadia tidak luluh. Ia menutup pintu kembali dengan tegas, meninggalkan suaminya di koridor dengan air mata yang tak mampu ia sembunyikan. Keesokan harinya, kabar tentang kebangkrutan usaha kecil Raka mulai menyebar. Tanpa modal dari keluarga Nadia, usaha itu tak bisa berjalan. Mitra bisnis satu persatu menarik diri. Telepon terus berdatangan, bukan untuk memuji, melainkan untuk menagih hutang. Pelakor yang selama ini lengket pada Raka pun mulai menunjukkan wajah aslinya. Suatu sore, Nadia secara tak sengaja melihat dari balik jendela. Wanita itu datang ke rumah. Ia berbicara dengan nada tinggi, wajahnya kesal. "Aku tidak mau hidup susah. Kau janji akan bahagiakan aku. Kalau begini, aku pergi." Raka berusaha menahan, tapi pelakor itu menepis tangannya, lalu pergi begitu saja dengan wajah muak. Raka terduduk di teras,
Wajahnya hancur. Ibu mertua keluar, memarahinya, menyalahkan keadaan. Namun Nadia hanya menatap dari dalam kamar dengan tatapan dingin. Akhirnya kau rasakan, bisiknya pada diri sendiri. Hari demi hari, kehidupan rumah itu berubah drastis. Dari rumah tangga yang penuh kemewahan, kini menjadi sarang kegaduhan dan penyesalan. Raka tak lagi dipandang oleh kolega. Ibu mertuanya tak lagi bisa pamer di hadapan tetangga. Dan pelakor yang dulu dielu-elukan pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Nadia justru semakin kuat. Ia merawat bayinya dengan penuh kasih, dibantu oleh ibunya. Setiap kali melihat wajah anaknya, tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Di malam yang sunyi, Nadia berdiri di depan jendela, menatap lampu jalan yang redup. Ia tahu, ini baru awal dari jalan panjang yang akan ia tempuh. Ia sudah menarik kembali semua kemewahan yang pernah ia berikan. Dan kini ia siap melangkah lebih jauh. Hidupnya akan ia bangun kembali. Kali ini dengan harga diri yang utuh. Di luar kamar, Raka masih terduduk di ruang tamu. Wajahnya muram, tubuhnya lunglai. Ia tahu, segalanya sudah berubah. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini runtuh seketika. Dan semua itu akibat dari kebodohannya sendiri. Namun bagi Nadia, perjalanan baru saja dimulai. Ia tahu, apa yang ia lakukan baru sekadar membuka pintu kecil dari badai besar yang akan mengguncang kehidupan Raka dan keluarganya. Malam itu, setelah menidurkan bayinya, ia duduk di kursi kayu dekat jendela. Di luar, bulan sabit tergantung redup, seakan ikut menyaksikan api dendam yang semakin berkobar di dalam dadanya. Pagi harinya, tanda-tanda kejatuhan mulai tampak nyata. Raka yang biasanya berangkat kerja dengan mobil mewah, pagi itu hanya duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Mobil di garasi sudah ditarik leasing karena pembayaran macet. Telepon dari mitra bisnis datang bertubi-tubi, menanyakan kapan modal kembali, sementara ia tak punya jawaban. Apa maksud semua ini, Raka? Bentak ibu mertua dengan suara meninggi. Kenapa tiba-tiba kita tidak bisa belanja, tidak bisa bayar listrik tepat waktu, bahkan pembantu pun memilih pulang karena gajinya tidak kau berikan? Raka mengusap wajahnya yang kusam. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua akses keuangan sudah diputuskan Nadia. Usaha juga berhenti, mitra menarik diri. Ibu mertua menjerit frustrasi, menendang vas bunga di dekat pintu hingga pecah berantakan. Perempuan itu sumber malapetaka. Kalau dia tidak ada, semua ini tidak akan terjadi. Nadia yang mendengar dari balik kamar hanya menghela napas panjang. Ia tidak lagi marah pada setiap cercaan. Baginya, kata-kata tajam dari ibu mertua hanyalah bukti ketidakberdayaan mereka. Dengan tenang, ia kembali menimang bayinya, membisikkan janji bahwa ibunya akan selalu melindungi dan memperjuangkan harga diri mereka. Siang itu, penderitaan Raka semakin menjadi. Salah satu kolega datang ke rumah, mengetuk pintu dengan wajah keras. "Raka," teriak pria parubaya itu, "kau berjanji mengembalikan dana investasiku minggu ini. Aku sudah dengar bisnismu bangkrut. Kalau tidak ada kejelasan, aku laporkan ke polisi." Raka keluar dengan wajah pucat, mencoba menenangkan. "Tolong beri aku waktu, Pak. Aku bisa jelaskan." "Waktu apa lagi?" potong kolega itu kasar. "Semua orang sudah tahu, modalmu hanya numpang dari istrimu. Kalau bukan karena dia, kau tak ada apa-apanya." Raka terdiam, wajahnya tertunduk, tubuhnya bergetar menahan malu. Tetangga yang mendengar keributan mulai berbisik-bisik. Nama Raka yang dulu disegani karena dianggap sukses, kini hancur menjadi bahan olok-olokan. Dari jendela, Nadia menyaksikan semua itu dengan mata yang dingin. Ia tidak keluar, tidak membela, hanya membiarkan Raka merasakan pahitnya konsekuensi dari pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mulai merasakan dampak paling nyata. Tanpa uang belanja, ia tidak bisa lagi mengundang teman-temannya untuk arisan dengan hidangan mewah. Ia mulai dipandang rendah oleh lingkaran sosialnya. Bahkan tetangga yang dulu selalu ia remehkan, kini justru tersenyum sinis setiap kali melihatnya.
Kenapa jadi begini? Gerutunya setiap malam. Kita dulu dihormati, sekarang malah jadi bahan gosip kampung. Raka hanya bisa duduk termenung, menatap dinding kosong. Pelakor yang dulu menjadi pelipur hatinya sudah pergi, meninggalkannya ketika tahu tidak ada lagi harta yang bisa dinikmati. Kini ia benar-benar sendirian, terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak ada ujungnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Atap rumah bocor di beberapa titik karena tidak pernah dirawat. Air menetes ke ruang tamu, mengenai sofa yang mulai usang. Ibu mertua menjerit kesal, sementara Raka hanya duduk dengan wajah putus asa. Nadia keluar dari kamar, menggendong bayinya dengan selimut tebal. Ia menatap pemandangan itu sejenak, lalu berkata dingin, "Kalau dulu kau peduli padaku saat aku berjuang melahirkan, mungkin kau tidak akan duduk dalam keadaan menyedihkan seperti ini." Raka menoleh, matanya sembab. "Nat, aku mohon, jangan terus begini. Aku salah, aku bodoh. Tapi tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya." Nadia menatapnya lama, lalu berkata lirih namun tegas, "Kesempatan itu sudah hilang di saat kau memilih berlibur dengan pelakor. Sementara aku hampir mati di ruang bersalin. Aku sudah mati berkali-kali dalam hatiku. Raka, tidak ada lagi yang bisa kau perbaiki." Ia berbalik, masuk kembali ke kamar, meninggalkan Raka yang terisak sendirian di bawah rembesan air hujan. Hari-hari selanjutnya, kehidupan Raka semakin terpuruk. Utang menumpuk, rumah mulai dijual murah oleh Nadia untuk melunasi sebagian, tapi ia sudah menyiapkan rumah kecil baru untuk dirinya dan bayinya. Raka tidak tahu menahu, karena semua dokumen berada di tangan Nadia. Tetangga semakin lantang memperbincangkan nasib keluarga itu. Dari yang dulu dikagumi karena gaya hidup mewah, kini menjadi bahan ejekan karena hidup mereka terbalik total. "Lihat, orang yang dulu sok kaya, sekarang tak lebih dari pengangguran," bisik seorang ibu di warung. "Katanya sukses besar, ternyata semua dari istrinya," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Raka yang kebetulan lewat mendengar semua itu. Wajahnya merah, matanya basah, tapi ia tak bisa membantah. Ia hanya berjalan cepat, menunduk, menahan rasa malu yang hampir membuatnya roboh. Malam itu, Nadia duduk di kamar sambil menatap bayinya yang tertidur. Ia merasa lebih ringan, seolah setiap langkah kecil yang ia ambil adalah kemenangan. Ia sudah menarik semua kemewahan yang dulu ia berikan, dan kini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup Raka dan keluarganya runtuh tanpa dirinya. Namun jauh di dalam hati, ada secercah perasaan getir. Ia tak pernah membayangkan akan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Tapi ia sadar, semua ini adalah harga dari cinta yang salah tempat. Ia menggenggam jari mungil bayinya, lalu tersenyum. "Kita sudah melewati badai pertama, Nak, dan Ibu janji, tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merampas kebahagiaan kita." Di luar kamar, Raka terdengar masih terisak, suara lemah lelaki yang kehilangan segalanya. Ibu mertua mengomel tanpa henti, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun Nadia sudah menutup telinganya. Ia tidak lagi peduli, karena baginya, saat kehidupan mereka berbalik, itu adalah awal dari kehidupannya yang baru. Namun bagi Raka, setiap detik yang berlalu justru terasa seperti belenggu yang semakin menjerat lehernya. Malam itu, setelah lama menangis di ruang tamu yang lembab karena atap bocor, ia akhirnya berdiri dengan langkah gontai menuju kamar Nadia. Pintu itu tertutup rapat, bagai dinding kokoh yang tak bisa ia tembus. Raka mengetuk perlahan. "Nat, izinkan aku bicara. Tolong." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Di dalam, Nadia yang sedang menyusui bayinya hanya menatap pintu tanpa berniat membuka. Ia tahu, suara itu kini hanya tinggal gema kosong. Namun, ketukan semakin keras, membuat bayinya terbangun dan menangis. Dengan wajah dingin, Nadia berdiri, menepuk pelan punggung si kecil, lalu membuka pintu hanya sedikit. Raka berdiri di sana dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan mata sembab. "Nat, aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku menyesal."
Nadia menatapnya lama. Tatapannya dingin bagaikan kaca. Menyesal? Kau baru tahu rasa menyesal setelah semua hilang darimu? Setelah pelakor itu meninggalkanmu? Setelah uang, mobil, rumah, semua kutarik kembali? Kau baru sadar siapa yang benar-benar ada di sisimu. Raka terisak. Lututnya lemas. Ia berlutut di depan pintu kamar. Iya, Nat. Aku sadar. Aku salah besar. Aku tega meninggalkanmu saat kau melahirkan. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi kumohon, beri aku kesempatan membuktikan. Nadia menggeleng perlahan. Air matanya jatuh bukan karena iba, melainkan karena ingatan pedih yang kembali menusuk. Kesempatan itu sudah kau bakar habis. Saat aku berjuang sendirian di ruang bersalin, saat aku menggenggam ponsel dengan harapan kau datang, tapi kau memilih berlibur bersama pelakor. Saat itulah semua pintu sudah kututup. Raka menunduk. Bahunya bergetar hebat. Dari ruang tengah, terdengar suara ibu mertua yang ikut mendekat. Nadia, kau jangan keterlaluan. Dia itu suamimu. Bagaimanapun juga, kau harus memaafkan. Nadia menoleh. Matanya menyala penuh amarah. Suami macam apa yang meninggalkan istrinya di ambang hidup dan mati? Suami macam apa yang tega berfoto mesra dengan wanita lain? Sementara darahku hampir habis di meja bersalin? Jangan ajari aku arti suami, Bu. Karena anakmu sendiri bahkan tidak pantas disebut begitu. Ibu mertua terdiam. Wajahnya merah padam. Raka masih berlutut. Menangis terseduh. Namun Nadia menutup pintu kembali tanpa kata, meninggalkan keduanya di luar. Hari-hari berikutnya, Raka berulang kali mencoba mencari cara untuk mendekati Nadia. Ia membeli bunga dari sisa uang yang dipinjamnya, meninggalkannya di depan kamar. Ia menulis surat permintaan maaf, menaruhnya di meja makan. Namun semua itu diabaikan. Nadia tidak lagi melihatnya sebagai lelaki yang pantas ia beri kesempatan. Sementara itu, kabar buruk terus datang. Para investor semakin gencar menagih. Bahkan ada yang mulai mengancam membawa masalah ke jalur hukum. Raka kehilangan semua kepercayaan. Teleponnya tak berhenti berdering. Namun ia tak sanggup menjawab. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang dengan wajah letih, beberapa tetangga berkumpul di depan rumah. Mereka berbisik. Bahkan ada yang tertawa kecil sambil menunjuk ke arahnya. Kasihannya, dulu gaya hidupnya mewah sekali. Sekarang jatuh miskin. Katanya istrinya yang kaya, bukan dia. Pantas saja pelakor itu kabur. Setiap kata itu masuk ke telinga Raka seperti paku yang menghujam. Ia menunduk, bergegas masuk rumah, lalu menutup pintu keras-keras. Di dalam kamar, Nadia mendengar semua itu. Ada getir yang menyeruak, tapi ia tak goyah. Ia tahu, inilah harga dari semua pengkhianatan yang pernah ia telan. Malam semakin larut, hujan turun lagi, menambah suasana suram. Raka duduk di lantai ruang tamu, kepalanya tertunduk, wajahnya pucat. Ibunya duduk tak jauh darinya, terus mengomel tanpa henti. Ini semua gara-gara istrimu itu. Kalau dia tidak menarik semua harta, kita tidak akan sengsara seperti ini. Raka menoleh. Matanya merah. Jangan salahkan Nadia, Bu. Semua ini salahku. Aku yang memilih pergi. Aku yang memilih pelakor itu. Ibu mertua terdiam sejenak, lalu membuang muka dengan wajah kesal. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar mengakui kesalahannya, meski sudah terlambat. Ia berdiri, melangkah menuju kamar Nadia sekali lagi. Ia mengetuk pintu dengan suara parau. Nat, aku tahu aku tidak pantas lagi, tapi kumohon, izinkan aku melihat anakku. Sekali saja. Pintu terbuka perlahan. Nadia berdiri dengan bayinya di pelukan. Matanya penuh luka, tapi juga keteguhan. Ia memperlihatkan bayi itu sejenak. Lihatlah, Raka, ini darah dagingmu. Ia lahir tanpa kau ada di sisiku. Ia lahir saat kau tertawa bersama wanita lain. Ingatlah wajah ini setiap kali kau merasa ingin mengulangi kesalahanmu. Air mata Raka mengalir deras.
Ia meraih bayinya dengan gemetar, mencium kening mungil itu. Tangisnya pecah. "Maafkan ayahmu, nak. Maafkan ayah." Namun Nadia segera menarik kembali bayinya, memeluknya erat. "Cukup. Kau sudah lihat. Sekarang pergilah." Pintu ditutup kembali. Raka terduduk di depan pintu, menangis tanpa suara, hanya sesenggukan yang pecah di lorong sunyi. Sejak malam itu, Raka semakin terpuruk. Ia tak lagi punya siapapun yang mendukung. Teman-teman menjauh, pelakor menghilang, bahkan ibunya mulai menyalahkannya terus-menerus. Sementara itu, Nadia semakin teguh melangkah. Ia mulai menata kembali hidupnya dengan tenang, menyingkirkan semua kepahitan, dan fokus pada anaknya. Namun jauh di lubuk hati, meski penuh luka, Nadia tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada lebih banyak badai yang harus ia hadapi, tapi ia tidak gentar. Karena kini, ia berdiri bukan hanya sebagai seorang istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang ibu yang menemukan kekuatannya sendiri. Malam itu, setelah pintu kamar kembali tertutup rapat, Nadia bersandar di baliknya dengan dada yang bergetar. Bayinya terlelap dalam pelukan. Wajah mungil itu seperti mercusuar di tengah lautan gelap yang hampir menelannya. Nadia mengecup kening anaknya, lalu berkata lirih, "Kita akan berjalan sendiri, nak. Dan kita akan baik-baik saja." Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap lewat celah tirai, memantulkan cahaya ke dinding kamar. Nadia bangun lebih awal. Meski tubuhnya masih lemah pasca melahirkan, tekadnya sudah bulat. Ia tak lagi ingin terkurung dalam rumah yang penuh dengan luka. Ia harus memulai langkah baru, demi dirinya, demi bayinya. Saat keluar dari kamar, ia melihat Raka tertidur di kursi ruang tamu, tubuhnya meringkuk dengan wajah pucat. Ibu mertua duduk tak jauh, matanya sayu karena begadang, tapi bibirnya tetap komat-kamit mengomel. "Lihat, gara-gara kau, anakku jadi seperti ini," bisik ibu mertua dengan tatapan tajam. Nadia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin, lalu masuk ke dapur, membuat susu untuk bayinya. Tatapannya lurus, matanya menyala dengan keyakinan. Hari ini, ia akan melangkah keluar. Beberapa hari kemudian, Nadia resmi memindahkan dirinya ke rumah kecil yang sudah diam-diam ia siapkan dengan bantuan keluarganya. Rumah sederhana itu berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk gosip tetangga dan jauh dari bayang-bayang mertua. Dengan senyum kecil, ia membawa masuk bayinya. "Inilah rumah kita, nak. Tidak megah, tapi penuh cinta. Di sini kita akan hidup dengan harga diri yang utuh." Ibunya ikut membantu membereskan barang-barang. Ada perabot sederhana, selimut bersih, dan aroma kayu yang menenangkan. Di rumah baru itu, Nadia merasa benar-benar merdeka untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara itu, di rumah lama, keadaan semakin memburuk. Raka mulai dikejar-kejar penagih hutang. Setiap hari, orang-orang datang mengetuk pintu, menagih dengan suara keras hingga tetangga berkumpul menonton. "Bayar hutangmu, Raka. Jangan kabur. Dulu sok kaya, sekarang bersembunyi." Ibu mertua yang biasanya tinggi hati kini hanya bisa berteriak balik, meski dalam hati ia ketakutan. Martabatnya hancur, gengsinya runtuh. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara penuh tekanan. Raka semakin terpuruk. Ia kehilangan semua yang pernah ia banggakan. Usaha hancur, pelakor meninggalkannya, tetangga menghina, bahkan keluarganya sendiri tak lagi bisa ia lindungi. Dan yang paling menyakitkan, Nadia kini benar-benar menghilang dari hidupnya, membawa serta anak yang seharusnya menjadi penguatnya. Suatu sore, Raka nekat mencari Nadia. Dengan langkah tertatih, ia berjalan ke alamat rumah baru yang ia dengar dari tetangga. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah sederhana itu. Di dalam, ia melihat Nadia sedang duduk di teras, memangku bayinya sambil tersenyum lembut. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Senyum yang dulu menjadi rumah baginya. "Raka." Suara itu keluar lirih, hampir tak terdengar, ketika ia memanggil dari balik pagar. Nadia menoleh. Matanya terkejut sejenak, lalu kembali tenang.
Ia berdiri, mendekat, namun tetap menjaga jarak. Apalagi yang kau inginkan? Raka menunduk, air matanya jatuh. Aku hanya ingin melihatmu, dan anakku. Sekali lagi. Nadia menatapnya lama, lalu berkata dingin, kau sudah melihatnya kemarin, Raka. Apa kau lupa? Raka terisak, aku kehilangan segalanya. Nat, aku kehilanganmu. Aku kehilangan anakku. Aku bahkan kehilangan diriku sendiri. Nadia menggenggam bayinya lebih erat, lalu menggeleng pelan. Itu semua pilihanmu. Kau memilih meninggalkan kami di hari terpenting dalam hidupku. Kau memilih pelakor itu. Kau memilih keluargamu daripada aku. Dan sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Raka terdiam, tubuhnya gemetar. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi untuk kita? Nadia menatap lurus. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tegas. Tidak ada. Karena aku sudah mati berkali-kali dalam hatiku saat kau meninggalkanku di ruang bersalin. Yang tersisa hanyalah aku dan anakku. Dan itu sudah cukup. Raka terduduk di depan pagar, menangis terisak. Nadia hanya memandanginya sejenak, lalu berbalik masuk rumah, menutup pintu perlahan. Hari-hari berlalu. Di rumah kecilnya, Nadia mulai bangkit. Ia memanfaatkan keterampilan yang dulu ia tinggalkan demi Raka. Ia mulai membuat usaha kecil dari rumah, menjual kue basah, membuka jasa menjahit, dan menjual kerajinan tangan secara online. Sedikit demi sedikit, ia mendapat pelanggan. Senyum kembali menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penghinaan, tapi dalam cahaya kerja keras dan harga diri. Bayinya tumbuh sehat. Setiap tawa kecilnya menjadi bahan bakar kekuatan bagi Nadia. Ia tidak peduli lagi pada Raka, tidak peduli pada keluarga mertua yang kini jatuh miskin. Baginya, yang penting adalah masa depan anaknya. Di sisi lain, Raka semakin hancur. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan hormat, bahkan kehilangan rumah karena dijual untuk membayar hutang. Ia kini tinggal menumpang di rumah saudara jauh, hidup dalam hinaan yang tak pernah ia bayangkan. Setiap kali menutup mata, ia teringat wajah Nadia saat melahirkan. Wajah yang penuh perjuangan tapi ia abaikan. Penyesalan itu membunuhnya perlahan, membuatnya hanya menjadi bayangan dari lelaki yang dulu ia banggakan. Malam itu, di rumah kecilnya, Nadia duduk di teras sambil menatap bintang. Bayinya tertidur pulas, ibunya juga sudah lelap. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Nadia tersenyum samar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Akhirnya, aku bebas. Akhirnya, aku punya hidup yang benar-benar milikku. Dan di balik bisikan itu, ia tahu satu hal. Kemewahan bisa hilang, cinta bisa hancur, tapi harga diri yang ia rebut kembali tidak akan pernah bisa diambil siapapun darinya. Kalimat itu terus menggema di kepala Nadia ketika pagi menjemput. Sinar matahari menembus jendela rumah kecilnya, menghangatkan ruang sederhana yang kini menjadi saksi awal perjuangannya. Nadia terbangun lebih awal. Bayinya masih terlelap, sementara ibunya sudah duduk di dapur, menjerang air untuk membuat teh. Hari ini aku akan coba titip kue ke warung depan, kata Nadia sambil merapikan rambutnya yang masih basah oleh keringat malam. Ibunya menatap penuh kasih. Pelan-pelan saja, nak, tubuhmu masih lemah. Nadia tersenyum samar. Aku tidak bisa diam, Bu. Kalau aku tidak mulai sekarang, kapan lagi? Aku tidak mau anakku tumbuh dalam kekurangan. Langkah awal itu tidak mudah. Dengan sisa uang tabungan yang disisihkan dari hasil penjualan rumah besar, Nadia membeli bahan sederhana, tepung, telur, gula, dan sedikit mentega. Ia membuat kue basah yang dulu sering ia buat untuk acara keluarga. Kini ia tata rapi dalam kotak plastik. Dengan hati berdebar, ia berjalan ke warung tetangga untuk menitipkan. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, menatapnya heran. Bukannya kamu dulu tinggal di rumah besar itu, Nat? Kok sekarang jualan kue? Pertanyaan itu menusuk, tapi Nadia tetap tersenyum. Ya, Bu.
Hidup kadang berubah. Tapi saya yakin, kalau kita mau kerja keras, semua bisa kembali baik. Ibu warung mengangguk, kagum akan ketegaran Nadia. Ia bersedia menerima titipan kue. Semoga laku. Ya, nak. Nanti kalau enak, saya bantu promosikan. Langkah kecil itu membuat Nadia lega. Ia pulang dengan senyum, meski peluh membasahi pelipisnya. Di rumah, ia kembali menggendong bayinya, membisikkan, "Lihat, nak, kita bisa. Kita pasti bisa." Sementara Nadia sibuk membangun langkah kecilnya, di sisi lain, kehidupan Raka semakin jatuh ke titik nadir. Ia kini hanya menjadi buruh serabutan, kadang membantu angkat barang di pasar, kadang mencuci mobil orang. Setiap tetes keringatnya kini bercampur dengan penyesalan yang tak henti menggerogoti. Suatu sore, ketika ia pulang dengan baju kotor penuh lumpur, beberapa anak kecil di sekitar rumah saudaranya berteriak sambil menunjuknya. "Itu dia orang yang ditinggal istrinya. Katanya dulu kaya, sekarang miskin." Mereka tertawa, lari sambil mengejek. Raka terhuyung, wajahnya menunduk, dadanya sesak. Namun ia tak mampu membalas. Di dalam rumah, saudaranya hanya menghela napas. "Raka, sampai kapan kau mau begini? Hidupmu hancur bukan salah siapa-siapa. Jangan hanya menangisi nasib. Bangunlah." Namun kata-kata itu hanya menambah beban di kepalanya. Raka tahu, semua ini memang salahnya. Tapi semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin ia teringat wajah Nadia yang menutup pintu dengan tatapan penuh luka. Hari demi hari, usaha kecil Nadia mulai menunjukkan hasil. Kue-kue titipannya habis dalam sehari. Beberapa orang mulai datang langsung ke rumah, memesan untuk acara kecil. Nadia semakin bersemangat, meski tubuhnya sering kelelahan karena harus mengurus bayi sekaligus membuat kue. Malam-malamnya diisi dengan begadang, mencampur adonan sambil menimang bayi yang menangis. Kadang tangannya gemetar karena letih, tapi setiap kali mendengar tawa kecil anaknya, semangat itu kembali mengalir. Ibunya sering menangis diam-diam melihat ketegaran putrinya. "Kau sungguh kuat, Nat. Ibu bangga padamu," ucapnya suatu malam. Nadia hanya tersenyum, meski matanya sembab karena kurang tidur. "Aku tidak punya pilihan, Bu. Aku harus kuat. Aku harus buktikan, aku bisa hidup tanpa mereka." Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu pagi, ketika Nadia sedang mengantar pesanan ke rumah pelanggan, ia berpapasan dengan beberapa mantan teman arisannya dulu. Mereka menatap sinis, berbisik-bisik sambil tersenyum mengejek. "Itu Nadia, ya? Dulu sok kaya, sekarang jualan kue keliling. Pantas saja ditinggal suami. Lihat hidupnya sekarang." Kata-kata itu menembus telinga, membuat hati Nadia perih. Tapi ia tidak berhenti melangkah. Ia hanya menunduk, menahan air mata, lalu melanjutkan perjalanan. "Biarlah," bisiknya. "Yang penting aku tidak lagi hidup dalam kebohongan." Sementara itu, Raka yang mendengar kabar bahwa Nadia mulai berjualan kue merasa semakin hancur. "Bahkan dia bisa bangkit, sementara aku terpuruk," gumamnya di depan cermin kotor di kamar kecil tempat ia menumpang. Air matanya mengalir. "Aku sungguh sudah kehilangan segalanya." Dalam keputusasaan, ia nekat kembali mendatangi rumah Nadia. Malam itu, ia berdiri di depan pintu dengan wajah lusuh. Tangannya gemetar membawa kantong plastik berisi roti murah. "Nat, ini untukmu dan anak kita," katanya dengan suara serak. Nadia membuka pintu, menatap kantong plastik itu, lalu menatap Raka. "Kau datang bukan untuk memberi, Raka. Kau datang untuk mencari tempat pulang. Tapi maaf, pintu itu sudah kututup selamanya." Ia mengambil kantong plastik itu, bukan karena kasihan pada Raka, tapi demi bayinya. Lalu tanpa sepatah kata lagi, ia menutup pintu dengan tenang. Raka terduduk di depan rumah, menangis keras. Suaranya bercampur dengan deru angin malam. Hari-hari terus berjalan. Usaha kue Nadia semakin berkembang. Ia mulai dibantu oleh tetangga yang bersimpati. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama.
Rumah kecil itu kini penuh dengan aroma manis kue yang baru matang. Tawa bayi yang semakin sering terdengar membuat suasana rumah hangat. Jauh berbeda dengan rumah megah dulu yang kini kosong bagai kuburan. Nadia menatap anaknya yang mulai belajar tersenyum, lalu berkata penuh keyakinan. "Lihat, nak, hidup kita memang tidak lagi sama. Tapi ibu janji, kau akan tumbuh dalam cinta, bukan dalam kemewahan palsu. Kita akan melangkah bersama, tanpa rasa takut, tanpa dihina." Dan malam itu, ketika semua orang terlelap, Nadia berdiri di teras rumah kecilnya, menatap bintang yang berkelip di langit gelap. Senyum samar menghiasi wajahnya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak. Namun satu hal pasti, ia sudah tidak lagi menjadi wanita yang ditinggalkan, melainkan ibu tangguh yang menemukan dirinya kembali. Sementara di sisi lain kota, Raka kian terjebak dalam jurang yang semakin dalam, tak tahu lagi kemana harus berpaling. Hari itu, matahari terik membakar jalanan. Raka berjalan dengan langkah lunglai, bajunya kusut, wajahnya penuh debu. Ia baru saja diusir dari pekerjaan serabutan karena dianggap tidak becus. Upah harian yang kecil pun tak sempat ia genggam, sudah dipotong karena kesalahan kecil. Dengan kantong kosong dan kepala tertunduk, ia pulang ke rumah saudaranya. Namun begitu sampai, saudaranya menatap tajam. "Raka, maaf, aku sudah tak bisa menampungmu lagi. Anak istriku terganggu karena terus ada penagih datang ke sini. Cari tempat lain." Kata-kata itu bagai palu goda menghantam dada Raka. Ia tak menjawab, hanya mengangguk dengan wajah pucat. Malam itu ia benar-benar tak punya tempat. Ia duduk di emperan toko yang sudah tutup, kedinginan, menatap langit gelap dengan mata kosong. Keesokan harinya, kabar tentang dirinya semakin tersebar. Beberapa tetangga yang lewat sengaja menunjuknya, tertawa kecil. "Lihat, itu Raka. Dulu sombong sekali, sekarang jadi gelandangan. Kasihan, istrinya ternyata lebih kuat dari dia." Setiap kata itu menambah luka di hatinya. Ia menutup telinga, tapi suara-suara itu seakan terus mengejarnya. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di dekat rumah Nadia. Dari jauh, ia melihat Nadia sedang duduk di teras rumah kecilnya, memangku bayi mereka sambil tertawa kecil. Ada seorang tetangga yang baru saja membeli kue darinya, lalu memuji betapa enaknya rasa buatan Nadia. Senyum Nadia tampak tulus, penuh cahaya, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ditahan. "Itu seharusnya rumahku, itu seharusnya kebahagiaanku," batinnya merintih. Namun ia tahu, dirinya bukan lagi bagian dari kebahagiaan itu. Malamnya, perutnya melilit karena lapar. Ia mencoba mengetuk rumah seorang teman lama, berharap bisa menumpang makan. Namun pintu hanya dibuka sedikit. Wajah teman itu penuh rasa iba sekaligus waspada. "Rak, maaf, aku sudah dengar banyak tentangmu. Aku tidak bisa ikut terseret masalah. Tolong jangan kesini lagi." Pintu tertutup kembali. Raka berdiri terpaku di depan rumah itu, lalu perlahan melangkah pergi dengan langkah gontai. Sementara itu, Nadia mulai mendapat pesanan lebih banyak. Seorang pengusaha catering kecil tertarik bekerja sama, memintanya menyuplai kue setiap minggu. Rumah mungil itu semakin ramai, penuh aroma manis adonan yang baru matang. Senyum Nadia semakin mekar. Namun di balik senyum itu, ada sesekali rasa getir. Saat menatap anaknya tidur, ia kadang teringat Raka, lelaki yang dulu ia cintai setengah mati. Tapi ia segera menepisnya. "Tidak, aku tidak boleh goyah. Semua ini adalah buah dari pengkhianatan. Aku tidak akan kembali." Suatu malam, hujan deras turun. Raka berteduh di bawah pohon besar dekat pasar. Tubuhnya gemetar, basah kuyup, mata merah. Dalam kepalanya, wajah Nadia dan anaknya terus terbayang. Ia berlutut di tanah becek, menangis keras. "Ya Tuhan, apa aku pantas hidup begini? Aku hancur. Aku kehilangan segalanya." Tangisnya bercampur dengan derasnya hujan, membasuh wajahnya yang lusuh. Orang-orang yang lewat hanya melirik.
lalu berlalu tanpa peduli. Di saat yang sama, Nadia berdiri di jendela rumah kecilnya, memandang hujan yang deras sambil menggendong bayi. Ia merasa hangat di dalam rumah barunya, meski sederhana. Ia menutup tirai, lalu membisikkan pada anaknya, "Kita sudah jauh dari badai itu, Nak, dan kita akan terus melangkah tanpa menoleh ke belakang." Hujan reda menjelang fajar. Raka tertidur di bawah pohon dengan tubuh menggigil. Ia terbangun karena suara azan subuh dari masjid kecil di dekat pasar. Dengan sisa tenaga, ia berdiri, berjalan tertatih masuk ke masjid, lalu duduk di pojok dengan wajah basah air mata. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala sepenuhnya, bersujud lama, memohon ampunan atas semua dosanya. Namun ia tahu, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Dan di luar sana, Nadia sudah benar-benar melangkah menuju hidup barunya. Saat cahaya fajar perlahan menyapu langit, masjid kecil itu masih hening. Raka duduk lama di pojok, kepalanya tertunduk, tubuhnya bergetar karena dingin dan lapar. Tangannya meremas kain celana lusuh yang sudah basah, seolah berusaha menggenggam kembali sesuatu yang tak mungkin pulih. Setelah jamaah bubar, seorang bapak tua pengurus masjid menghampiri. "Nak, kau tidak apa-apa?" tanyanya lembut, melihat wajah Raka yang kusam. Raka menggeleng pelan. Air matanya jatuh. "Saya kehilangan semuanya, Pak. Saya hancur." Bapak itu hanya menepuk bahunya, memberi sepotong roti dari kantong plastik. "Tuhan masih memberi kesempatan untuk bangun. Tapi jangan pernah berharap bisa kembali ke tempat yang sudah kau rusak sendiri. Kau harus belajar berjalan di jalan yang baru." Raka memegang roti itu, hatinya semakin sesak. Kata-kata sederhana itu menamparnya lebih keras dari cemoohan siapapun. Di sisi lain, Nadia justru mulai menapaki jalan terang yang dulu tak pernah ia bayangkan. Usaha kuenya semakin laris, pesanan datang silih berganti. Ia kini tidak lagi bekerja sendirian. 2 tetangga muda ikut membantunya membuat adonan, sementara ibunya menjaga bayi di rumah. Suatu pagi, seorang wanita berpenampilan rapi datang ke rumahnya. "Ibu Nadia?" tanyanya sopan. "Saya dari Koperasi UMKM. Kami mendengar usaha ibu mulai berkembang. Apakah tertarik ikut program bantuan modal?" Nadia sempat tertegun, hatinya bergetar. Dulu ia pernah hidup dikelilingi kemewahan semu. Kini ia ditawari bantuan karena usahanya sendiri. Senyum lembut mengembang di bibirnya. "Tentu, Bu. Saya sangat tertarik." Wanita itu tersenyum balik. "Kami kagum, Bu Nadia. Di saat banyak orang menyerah, ibu justru bangkit. Ini bukti, seorang wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri." Kata-kata itu membuat Nadia semakin yakin. Ia menoleh ke arah bayinya yang tertidur di pangkuan ibunya, lalu berbisik dalam hati, "Aku tidak salah memilih jalan ini." Namun kabar kebangkitan Nadia sampai juga ke telinga Raka. Suatu siang, ia duduk di pasar, lelah setelah mengangkut karung beras untuk beberapa rupiah. 2 orang pedagang membicarakan sesuatu di dekatnya. Kau tahu Nadia, mantan istrinya Raka itu?" "Tahu, usahanya sekarang maju sekali. Katanya sebentar lagi mau buka toko kue sendiri." Raka terpaku, jantungnya berdetak kencang. Ada rasa bangga yang samar, tapi lebih banyak penyesalan yang menikam. "Dia benar-benar bisa hidup tanpa aku, bahkan lebih baik." Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, Nadia tidak hanya bangkit, ia jauh melesat meninggalkan dirinya yang terpuruk. Malam itu, Raka memberanikan diri mendatangi rumah kecil Nadia. Dari balik pagar, ia melihat lampu terang benderang, aroma kue manis menyebar, dan suara tawa samar terdengar dari dalam. Jantungnya berdentum keras. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pelan pagar. Nadia keluar, mengenakan daster sederhana. Wajahnya penuh keringat tapi berseri-seri. Matanya langsung berubah dingin begitu melihat Raka. "Apa lagi yang kau inginkan, Raka?" Suaranya datar, namun tajam. Raka menunduk, lututnya lemas. "Aku tidak minta kembali, Nat. Aku tahu itu mustahil.
Aku hanya ingin bekerja. Apapun. Angkat barang, bersihkan dapur, jadi kuli di usahamu. Aku hanya ingin punya alasan untuk hidup. Nadia terdiam. Dalam hatinya, ia masih menyimpan luka yang terlalu dalam. Namun melihat lelaki itu, yang dulu begitu angkuh kini hancur total, hatinya bergetar. Bukan iba karena cinta, tapi rasa kemanusiaan. Tidak, Raka, jawab Nadia tegas. Aku tidak akan biarkanmu menginjak lagi hidupku, bahkan lewat pekerjaan. Tapi kalau kau sungguh ingin berubah, buktikan dulu dengan dirimu sendiri. Jangan berharap aku yang memberimu jalan. Raka tertegun, air matanya jatuh deras. Ia ingin berteriak, ingin memohon lebih jauh, tapi Nadia sudah menutup pagar perlahan. Selamat malam, Raka. Jangan ganggu aku dan anakku lagi. Malam itu, Raka berjalan tanpa arah. Langkahnya terseret di jalanan gelap. Ia merasa kosong, tapi kata-kata Nadia berputar terus di kepalanya. Buktikan dulu dengan dirimu sendiri. Ia duduk di bawah lampu jalan, menatap kosong ke arah tanah. Namun untuk pertama kalinya, di balik kehancuran yang begitu dalam, muncul secercah harapan, bahwa mungkin masih ada jalan, walau tidak lagi bersama Nadia. Dan di rumah kecilnya, Nadia menutup jendela, memeluk bayinya erat-erat. Ia tahu, Raka mungkin masih akan datang membawa bayangan masa lalu. Tapi kini, ia sudah punya benteng kuat, harga diri, keberanian, dan cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan. Malam itu, ketika Nadia menidurkan bayinya, ia menatap wajah mungil itu dengan penuh kelembutan. Kita sudah melewati badai. Nak, mulai sekarang, hidup kita hanya akan maju ke depan. Kata-kata itu keluar lirih, namun penuh keyakinan. Keesokan paginya, suasana rumah kecil Nadia kembali dipenuhi aroma kue yang baru matang. Tetangga datang silih berganti, memesan dengan wajah sumringah. Bahkan seorang jurnalis lokal datang, ingin menulis kisah perjuangan Nadia sebagai ibu muda yang bangkit dari keterpurukan. Ibu Nadia, kata jurnalis itu, kisah Anda sangat menginspirasi. Banyak wanita yang pasti ingin tahu, bagaimana Anda bisa tetap kuat setelah ditinggalkan. Nadia tersenyum tenang, meski hatinya masih menyimpan luka. Saya tidak pernah benar-benar sendirian. Saya punya anak saya. Setiap kali saya hampir menyerah, saya lihat wajahnya, dan itu cukup membuat saya bangun kembali. Jurnalis itu menulis cepat. Matanya berbinar. Luar biasa, Bu. Kisah ini akan membuka mata banyak orang. Saat itu, Nadia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebanggaan. Bukan karena harta, bukan karena gelar, melainkan karena keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka berjalan dengan langkah lemah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin kusam. Ia bekerja serabutan di pasar, kadang hanya dibayar dengan sisa makanan. Meski begitu, dalam kepalanya hanya ada satu hal, penyesalan yang tak pernah berhenti. Suatu sore, ia duduk di warung kecil, menonton berita di televisi tua. Reporter lokal sedang meliput seorang ibu muda bernama Nadia yang berhasil membangun usaha kue dari nol. Raka terpaku. Di layar, ia melihat senyum Nadia, wajah tegar yang kini dielu-elukan orang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu, istriku, wanita yang dulu kuabaikan. Tangannya bergetar, ia hampir menjerit di tengah warung, namun hanya suara isakan tertahan yang keluar. Orang-orang menoleh, beberapa mengenalinya, lalu berbisik. Kasihan, dia suaminya Nadia, kan? Yang meninggalkan istrinya saat melahirkan. Benar, sekarang lihat, istrinya sukses, dia terpuruk. Bisikan itu menusuk, tapi Raka tidak membantah. Ia tahu semua itu benar. Malam itu, dengan hati yang hancur, Raka kembali ke masjid kecil tempat ia dulu beristirahat. Ia duduk lama di pojok, menunduk. Tangannya menggenggam tasbih plastik pemberian seorang jamaah. Ya Tuhan, aku tahu aku pantas menderita. Tapi izinkan aku melihat anakku sekali lagi.
Hanya sekali. Doa itu ia ulang-ulang dengan suara parau, hingga akhirnya air matanya membuat lantai masjid basah. Beberapa hari kemudian, keberanian itu ia kumpulkan. Raka kembali mendatangi rumah Nadia. Kali ini, ia tidak mengetuk pagar dengan penuh harap, melainkan hanya berdiri dari jauh, menatap. Dari jendela, ia melihat anaknya yang mulai belajar merangkak. Hatinya teriris. Perasaan rindu yang tak tertahankan menyeruak. Nadia menyadari kehadirannya. Ia keluar, berdiri di teras, menatap Raka dengan sorot tajam. "Kenapa kau masih datang, Raka? Bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu kami lagi?" Raka menunduk. Suaranya bergetar. "Aku tahu, Nat. Aku tidak pantas lagi. Aku hanya ingin melihat anakku. Dari jauh pun tidak apa-apa. Aku janji tidak akan mengganggu." Nadia terdiam. Ada sesaat di mana hatinya luluh, bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat Raka benar-benar hancur. Ia menghela napas panjang. "Baik, tapi hanya dari sini. Jangan pernah coba mendekat." Raka mengangguk cepat. Matanya basah. Ia menatap anaknya yang tertawa kecil di pelukan sang nenek. Lalu terisak. "Terima kasih, Nat. Terima kasih." Hari berganti minggu. Usaha Nadia semakin melesat. Ia membuka toko kecil di pinggir jalan, memberi nama sesuai nama anaknya. Toko itu ramai dikunjungi, bahkan pesanan datang dari luar kota. Nadia kini benar-benar menjadi sosok yang berbeda. Seorang ibu tangguh, seorang pengusaha mandiri, seorang wanita yang menemukan jati dirinya. Di balik kesuksesan itu, ia tak pernah melupakan luka yang membentuknya. Tapi ia memilih tidak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya kini milik dirinya dan anaknya, bukan bayangan masa lalu. Sedangkan Raka, hidupnya makin tenggelam dalam kesepian. Ia hanya bertahan dengan pekerjaan kasar, tubuhnya makin rapuh. Setiap kali ia lewat dekat toko kue Nadia, ia berhenti sejenak, menatap dari jauh dengan mata penuh kerinduan. Tapi ia tahu, pagar itu tidak akan pernah lagi terbuka untuknya. Suatu malam, ia duduk sendirian di tepi jalan, menatap lampu kota yang redup. Ia tersenyum pahit. Air matanya jatuh. "Aku pantas mendapat semua ini. Tapi setidaknya, aku melihat mereka bahagia. Itu sudah cukup." Ia menutup mata, membiarkan malam menelannya dalam kesepian yang abadi. Di sisi lain, Nadia berdiri di depan toko barunya yang ramai, bayinya dalam gendongan. Ia menatap ke langit, tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah kembali menemukan diriku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya lagi." Lampu toko menyala terang, tawa pembeli terdengar, dan aroma manis kue menyebar ke seluruh jalan. Itu adalah simbol kebangkitan seorang wanita yang dulu hampir hancur, tapi kini berdiri tegak, lebih kuat dari siapapun yang pernah mencoba menjatuhkannya. Dan disitulah kisah ini berakhir, dengan Nadia yang menang, bukan karena balas dendam, melainkan karena keberanian menjaga harga diri dan cinta pada anaknya.